saya ingin sampaikan ngutip dawuh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau ada yang sengaja membangun intisab, mencangkokkan, menyambungkan nasabnya kepada nasab ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku ahlul bait atau ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, padahal batil, maka hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukulan yang menyakitkan, mungkin dicambuk ini ya. Makanya winginane kabib itu Pak main gampar aja sama kiai-kiai kita. Ada kiai yang ngaku dzurriyyat Nabi, dikaploi. Ada kiai yang ngaku habib, dikaploi. Dalil mereka itu. Yang kedua, wa yusyahhar bihi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi padahal batil, wajib diviralkan. Jadi sekali lagi, kita bukan provokator, tapi Bapak Ibu, kita punya kewajiban memviralkan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kemudian yang terakhir, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama. Maka mungkin kalau mukul kita main hakim sendiri, hukum cambuk nggak ada lagi, hukum kaplok nggak ada lagi. 2, kalau diviralkan sudah kita lakukan. Nah, hukum yang ketiga, penjara. Maka setelah lengkap pengurus PWI seluruh Indonesia, maka seluruh pengurus PWI di semua provinsi se-Indonesia nanti akan bersama-sama melakukan pelaporan ke Polda seluruh Indonesia untuk melaporkan Bani Ba'alwi, 1, atas pemidanaan atas pengakuan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, 2, pemalsuan sejarah, 3, pemalsuan makam dan lain sebagainya. Nanti PWI se-Indonesia akan membuat laporan resmi kepada seluruh Polda se-Indonesia dengan sangkaan pasal penodaan agama. Maka bantu kita membentuk PWI seluruh Indonesia, mensosialisasikan agar tidak ada lagi yang berani mengeksploitasi nasab suci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk kepentingan politik, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Pak? Siap mendukung? Ya. Tepuk tangan dulu. Ini poin pertama yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, ada yang menanyakan, apakah PWI LS ini sedang membangun narasi kebencian kepada para Bani Ba'alwi yang kita sebut dengan istilah habaib? Ini bukan kebencian. Berkali-kali saya katakan, benci itu penyakit hati. Orang itu boleh marah, tapi benci jangan. Boleh kesel, benci jangan. Marah itu luapan emosi, tapi benci itu penyakit hati. Ini bukan dalam rangka kebencian. Kita dengan para habaib atau Bani Ba'alwi sama-sama sebagai umat Kanjeng Nabi. Yang sedang kita koreksi apa? Pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah dzurriyyatnya Kanjeng Nabi, sekaligus mereka mengklaim kasta mereka ada di atas kita semua. Ini ngapura nggih, ini duduknya agak tinggi ya Pak. Ya biar Kiai Alawinya kelihatan maksudnya. Kalau duduknya di bawah kan takut agak susah nengoknya. Jadi ini bukan karena kasta-kastaan, bukan nggih. Kita sama. Dan memang kita sebagai umat muslim harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian, harus punya ghirah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita ini wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Kanjeng Nabi. Artinya tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi kalau nggak punya bukti. Wadhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqin, ahadun illa bihaqqin.
Sampai-sampai kita punya kewajiban meneliti. Kiai Alawi meneliti, Kiai Imad meneliti, Kiai Nur Ihya meneliti. Orang-orang yang punya kemampuan dan bidang keilmuan punya kewajiban meneliti. Hatta la yantasib, sampai tidak ada lagi yang berani membangun ketersambungan atau menyambungkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Artinya ulama sudah mewajibkan para yai, para asatid, para santri menurut tingkatan keilmuannya masing-masing tidak boleh membiarkan siapapun ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita kecuali dia bisa menyodorkan data yang benar. Dan hari ini sudah ada penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan mereka hanya menyodorkan data palsu selama 550 tahun lamanya sebagai pengakuan sepihak sebagai anak cucu Nabi. Lantas kemudian dipopulerkan seakan-akan mereka benar-benar anak cucu Nabi. Saya sampai mengatakan begini, Pak. Tidak pantas kita ngaku umat Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, tapi kita biarkan begitu saja tanpa adanya pembuktian. Mengapa Ibnu Mas'ud mengatakan wal ilmu fihi khairum minal amal? Berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Karena begini Bapak Ibu, kita nggak bisa sekedar ngamal, harus dengan ilmu. Nggak bisa sekedar cinta, cinta harus pakai ilmu. Kan ada zaman sekarang ini ada orang mengatakan begini, Pak, pokoknya cinta aja, entah salah entah benar, cintai saja. Apalagi perkataannya begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bahaya itu, Pak. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Halo, bahaya salah mencintai itu. Bini orang dicintai, jangan. Bahaya. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Bini orang kok dicium, dibacok orang. Itu kan sering dengar diksi kan, lebih baik salah mencintai. Jangan. Malah kalau kita belajar sama sinetron sama FTP, cinta selalu datang dari karena salah membenci. Coba FTP, sinetron, ini yang gadis-gadis biasanya jodohnya adalah laki-laki yang paling dia benci, biasanya. Karena cinta sejati bermula dari salah membenci, justru begitu. Tapi salah mencintai fatal, jangan macam-macam, sengsoranya seumur hidup. Maksudnya apa? Semua harus didasarkan pada ilmu. Hari ini kita diajarkan mencintai, tapi cinta harus berdasarkan ilmu. Nah, ini saya ingin ngetip sedikit, minta waktu dikit lagi, Ge. Ini akhir zaman Bapak Ibu, banyak yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ya kita kan wajib mencintai anak putune Kanjeng Nabi, tapi yang dicintai kudu bener dulu dong. Ya Pak ya. Jangan salah dulu. Justru karena itulah, karena wajib mencintai ahlul bait Nabi, maka kita harus hati-hati, jangan sembarang mencintai. Karena ciri akhir zaman itu banyak yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ini saya nyuplik dikit aja nih, nggak panjang nggak. Halo. Tsumma fitnatu sarra. Nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan, zaman kelapangan ya sekarang ini, Pak. Wayahe ndak ada perang, wayahe ndak ada penjajahan gitu. Kita lagi lapang-lapang ngebangun, tiba-tiba muncul fitnah. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan muncul dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngakunya anak putuku, ngaku-ngakunya keturunanku. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunanku.
Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Saya kasih satu clue saja begini. Ciri anak putu ini Kanjeng Nabi, Pak, duriat Kanjeng Nabi, ahlul bait Nabi, tidak akan pernah minta kalih-kalih umate Kanjeng Nabi. Halo. Jadi kalau ada yang datang ke Jati Agung Sinar Rezeki ini, Pak, ngedawirin kiai, ngedawirin umatnya Kanjeng Nabi, udah 100% dia bukan anak putune Kanjeng Nabi. Karena anak putune Kanjeng Nabi tidak akan pernah selamanya minta sama umat Nabi, apalagi sampai meres-meres, Pak. Ya, anak putune Kanjeng Nabi itu Sunan Derajat, Sunan Ampel, Wali Songo rata-rata, Bapak Ibu. Coba ingat nasihat Sunan Derajat begini, yang sangat terkenal, Pak. Menehono teken marang wong kang wuta, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuta, menehono pangyupan marang wong kang keudanan. Berikan tongkat untuk orang buta, berikan makan untuk orang yang lapar, berikan pakaian untuk orang yang telanjang, dan berikan payung, tempat berteduh untuk orang yang sedang kehujanan. Itu aslinya anak putune Kanjeng Nabi. Aslinya anak putune Kanjeng Nabi tidak akan pernah minta, tapi dia akan memberi. Nah, saya ambil contoh sejarahnya. Buktinya apa? Begini. Halo, Hasan dan Husain sakit, Bapak Ibu. Ketika Hasan dan Husain sakit, kata Ali, kita nazar saja, puasa 3 hari, mudah-mudahan Hasan Husain sembuh. Nazar puasa 3 hari. Begitu ikrar nazar, sore Hasan Husain radhiyallahu anhuma sembuh sakitnya, langsung bayar hutang. Karena anak putu ini Kanjeng Nabi tidak boleh menunda bayar hutang. Ini mah enggak, ada yang ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi ngutang sama kita. Begitu kita tagih, maaf Kiai, biar kakek aneh yang bayar di akhirat nanti. Kakek aneh yang bayar. Enak aja dia mengatasnamakan Rasul. Langsung bayar utang, nyaur utang. Cuman untuk sahur nggak ada yang dimakan, ya udah minum air niat puasa, bayar hutang, bayar nadar. Besoknya Imam Ali kerja, dapat upah, beli gandum, bikin roti. Begitu mau berbuka puasa, datang orang miskin yang kelaparan, berhari-hari nggak makan. Nggak tega Imam Ali, semua makanan berbuka kasih kepada orang tersebut. Nggak berbuka dong, cuman minum air saja, nggak makan hari itu. Sahur lagi, besoknya Imam Ali cari makan lagi. Begitu mendekatnya berbuka, ada anak yatim kelaparan. Maka lantas kemudian nggak tega, dikasih lagi. Hari kedua puasa tidak makan, kecuali cuma minum saja. Lanjut hari yang ketiga, kata Imam Ali, mugi-mugi hari terakhir ini ada yang bisa kita makan. Begitu mendekati berbuka, ada tawanan yang baru saja dilepaskan oleh musuh, mau pulang ke kampungnya nggak ada ongkos, lapar pula. Semua persediaan makan diberikan kepada tawanan tersebut. Kata Imam Ali sama Fatimah, yuk ke rumahnya kakeknya Hasan Husain. Ini mantu cerdas, Bu, numpang makan kali morotuo. Kalau ada makan di sana. Sampai di rumah Kanjeng Nabi, Nabi lihat kok lemes sekali. Ada apa, kata Nabi? Diceritakan oleh Fatimah kejadiannya. Maka kemudian begitu diceritakan, nangis Nabi. Lalu turun firman Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin itu, untuk anak yatim yang kelaparan, dan untuk tawanan yang baru saja dilepaskan oleh musuhnya. Itulah ahlil bait Nabi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, malah ngedawir, bikin jamaah salawat, malah merasin Pak Kades, Pak Kadus, suruh ngumpulin sumbangan, terus digawatnya semua pulang, bohong semua itu Bapak Ibu. Jadi jangan lagi dilakukan. Mengapa? Nek sampean masih ikut-ikutan jamaah itu Pak, sampean ikut berdosa menghina Kanjeng Nabi. Saya terang saja, habaib di Indonesia ini Pak, sudah terbukti bukan anak cucu Nabi. Berdasarkan kitab nasab, mereka terputus bukan anak putri Kanjeng Nabi. Sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan kalau mereka anak putri Kanjeng Nabi. Yang kedua, tes DNA mereka, haplogrupnya G. Nabi itu DNA asal usulnya J1. Sedangkan Habib se-Indonesia raya tercinta ini DNA-nya G semua. G itu Yahudi Askenazi. Jadi mereka ini 100% bukan darah Nabi. Dan ini sudah pernah terulang Bapak Ibu. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah. Ingat, yang mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir namanya Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama dengan nenek moyang Baal. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, gelarnya saja Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab. Lantas kemudian atas fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperangi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi runtuh setelah 271 tahun berkuasa lamanya. Dan ternyata kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Fatimiyah ini bukan anak cucu Nabi, mereka asli keturunan Yahudi. Kesimpulannya begini, hati-hati. Betul kalau kata Abdullah bin Mas'ud, al-ilmu fihi khairun minal amal. Berilmu di akhir zaman ini lebih baik daripada beramal. Maka dari itu segala amal harus kita dasari dengan ilmunya. Kirim anak kita ke pondok pesantren agar dia tidak pernah bisa dimanipulasi. Halo.